Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Iliyin, yang mudah-mudahan ridha Allah dan cinta Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis nomor 22, halaman 26, hadis nomor 22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. An dari Abi Abdillah. Abi Abdillah ini merupakan kunyah ya, ataupun lakob ya, panggilan atau landian. Nama aslinya itu adalah Jabir bin Abdillah. Nah, itu. Nama aslinya itu Jabir bin Abdillah. Al-Ansari itu dinisbatkan kepada golongan sahabat gitu ya. Dan sahabat itu ada kelompok muhajirin, ada kelompok ansor gitu. Berarti kalau ada kata Al-Ansari ya, Jabir bin Abdillah ini orang Madinah. Kalau muhajirin kan orang Mekah. Kalau ditelusuri lebih jauh, beliau ini orang Madinah dari suku Khazraj gitu ya. Kan di Madinah itu yang terkenal ada suku Aus. Nah, beliau dari suku Khazraj. Jadi nama aslinya itu Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Panggilannya Abu Abdillah. Agak dibalik ya, terbalik dengan di kita Pak. Jadi kalau di kita, nah biasanya seseorang itu dipanggil, dinisbatkan kepada anaknya gitu. Kayak di GBI suka ada orang yang memanggil ke saya Bapak Fauzi gitu, suka ada yang menganggap begitu. Karena anak saya Fauzi gitu. Bapak Fauzi, nah, itu kalau di kita begitu. Kalau di Arab itu justru dibalik, dinisbatkannya kepada ayahnya gitu. Jadi kalau ditelusuri lebih jauh, Jabir bin Abdillah itu anak dari Abdullah gitu Pak. Nanti kita agak terbalik gitu ya. Apalagi seringkali di kita ini kalau seorang istri ya, dipanggil dengan nama suaminya. Namanya manggil istrinya Abah Ridwan, Ibu Ridwan, nah, gitu. Ibu Pitoyo, cenah gitu. Iya disebut salah sih tidak, cuman nanti kan khawatirnya begini ya, khawatirnya. Pemanya ada si A gitu ya, si A itu. Suaminya A, istrinya B. Lalu istrinya itu dipanggil Ibu A gitu. Nah kalau terjadi cerai gitu bagaimana gitu. Jadi kalau terjadi cerai kan tetap saja dipanggil nama suami yang dulu, yang pertama.
atau mungkin kalau suami yang pertamanya itu meninggal gitu, lalu menikah dengan suami yang kedua, terus dipanggil dengan suami yang pertama. Pokoknya suami yang pertama itu namanya Sakam gitu ya, ibu Sakam gitu. Lalu suaminya meninggal, menikah dengan suami yang kedua, umpamanya Deri, tetap aja dipanggilnya ibu Sakam gitu. Itu kan suami yang kedua nanti tersinggung, atau saya tadi aku gitu. Nah gitu ya. Nah, itu di kita agak-agak keliru gitu ya. Bukan ya, keliru lah memanggil istri dengan panggilan suaminya. Ya. Contohnya misalnya istri saya namanya Hernawati, terus dipanggilnya Hernawati Toyo, atau di dalam nama di dalam ditulis. Iya. Iya, kecuali barangkali kalau ada Mirnawatinya ada 4 mungkin Pak ya, supaya bisa dibedain mana Mirnawati yang dimaksud banyak ya. Ada Mirnawati A, B, C, D gitu. Kebetulan tetangga ngarendeng gitu Pak, mungkin ngantarkan daging kurban bisi pahili gitu, tambahan Mirnawati Itoyo gitu. Kalau niatnya seperti itu, nah dalam kasus tertentu tidak menjadi soal. Cuman kan ini tidak ada problem apa-apa, tidak ada kasus apa-apa. Nah seringkali seorang istri itu namanya dinisbatkan kepada suaminya gitu. Atau termasuk tadi seseorang itu dipanggil dengan nama anaknya. Kalau di Arab itu justru dibalik, seseorang itu dipanggil dengan nama bapaknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenang, Wak. Dalam rangka mengenang, mengingat barangkali ayahnya sudah meninggal atau sudah gugur gitu. Kayak ini nih, kayak ayahnya Jabir bin Abdullah itu, yaitu Abdullah. Ini adalah seorang sahabat yang gugur di medan Uhud ini Pak, gugur di medan Uhud. Dikabarkan bahwa beliau ini adalah ingin sekali gitu ya, ingin sekali gugur di medan perang itu, sehingga ketika terjadi perang Uhud itu, waktu itu Jabir bin Abdullah diminta oleh ayahnya untuk menjaga saudari-saudarinya gitu. Jadi Jabir bin Abdullah itu punya saudari 9 orang saudari itu. Nah dikarenakan ayahnya yaitu Abdullah ingin ikut perang Uhud, maka pada saat itu terpaksa Jabir bin Abdullah enggak terjun ke medan Uhud karena punya tugas menjaga saudarinya. Dan Jabir bin Abdullah itu selalu ikut perang Pak, kecuali perang Uhud dan perang Badar. Karena waktu itu ya Uhud beliau disuruh menjaga saudarinya. Waktu perang Badar ini juga ya usianya belum pas lah waktu perang Badar. Dan termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Ini kalau menurut para ahli hadis, Jabir bin Abdullah ini ranking ke-6 gitu ya, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 1540 hadis yang disabdakan oleh Rasulullah melalui jalur sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya.
Nah ini kan disebut anhuma, kepada keduanya. Siapa keduanya di sini? Ya tadi ayahnya dan Abdullah Al-Ansari. Karena ayahnya itu kan Abdullah. Jadi bukan anhu tapi anhuma, kepada keduanya. Anna sesungguhnya rajulan, seorang laki-laki. Kalau menggunakan kata rijal, Pak, itu menunjukkan bahwa laki-laki yang dimaksud itu dewasa, Pak. Tempo hari itu kan ada gulam gitu ya. Ya gulam. Kalau ini rojul. Itu kalau yang di hadis 19 tuh. Ya gulam. Yang 19. Wahai anak muda. Nah gitu lah. Kalau rojul itu menunjukkan orang itu sudah dewasa. Biasanya laki-laki itu disebut dewasa ketika disebut laki-laki dewasa, apa ya? Bukan seseorang dikatakan balik, bukan. Itu di usia 40 tahun itu disebut rojul, itu biasanya di usia 40 tahun. Karena di usia 40 tahun itu merupakan masa-masa kematangan berpikir, kebijakan, ya, bijak dalam bersikap gitu, matang dalam pemahaman gitu. Biasanya pertimbangan orang di usia 40 tahun pemikirannya itu jauh ke depan gitu, banyak mempertimbangkan bagaimana dampak dari pikirannya, dari ucapannya. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab gitu terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan. Makanya disebut rojul itu tadi, berdiri di atas kakinya sendiri gitu. Apapun yang dilakukan dia harus siap untuk menanggung resikonya gitu. Harus siap menanggung resikonya. Makanya orang di usia 40 tahun itu begini, tidak ada alasan seseorang di usia 40 tahun ketika berbuat dosa maka dia harus siap untuk menerima sanksinya gitu. Karena dia sudah banyak sekali masukan, pengalaman dari kanan kiri, pembelajaran dari kanan dan kiri. Jadi boleh dibilang begini, nggak ada ceritanya orang 40 tahun nah didinya mabok terang sugante temenang gitu. Nah didinya judi teu apal sugante judi teh teu dilarang, nggak bisa. Udah banyak pengalaman dia. Nah itu rajul itu, Pak. Jadi sesungguhnya seorang laki-laki dewasa sa'ala bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang menemui Rasulullah, dikabarkan bahwa laki-laki yang dimaksud itu adalah, ini kalau di riwayat yang lain Pak ya, jadi ini perlu dikorelasikan dengan hadis yang lain, namanya itu Nu'man bin Qawqal gitu. Nu'man bin Qawqal. Jadi Nu'man bin Qawqal itu datang menemui Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, faqala, nah orang itu bertanya kepada Rasulullah, ara'aita, ro'a itu kan melihat, Pak. Kalau pakai hamzah berarti kan di situ ada kata tanya. Hamzah itu hamzah istifham itu, Pak. Ara'aita, nah taknya itu anta, apakah pendapatmu gitu. Bagaimana pendapatmu gitu. Atau sering dimaknai ajarkanlah kepadaku, nasihatkanlah kepadaku. Idza, nah, apabila shallaitu aku sholat,
al-maktubat. Nah, al-maktubat itu asalnya katanya kataba itu Pak, diambil dari kaptaba. Tempo hari pernah kita sampaikan dari kata kataba itu muncul alkitab. Alkitab itu ketetapan kan gitu. Kalau bicara ketetapan, ada ketetapan takdiriyah yang berkaitan dengan takdir Allah, ada ketetapan syariah yang berkaitan dengan syariat-syariat yang Allah tetapkan gitu. Ketetapan yang sifatnya syariat sering diartikan diwajibkan itu tahu. Kutiba alaikumusiyam, itu kutiba tuh ditetapkan kepada kalian berpuasa, sering dimaknai diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah makanya di sini nih sholawat maktubat itu artinya adalah sholat yang diwajibkan gitu, sholat fardu lah, sholat fardu 5 waktu Pak, dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu. Jadi bagaimana pendapatmu? Nah, apabila aku selalu menunaikan sholat 5 waktu, wasumtu, sumtu itu soma plus tu, soma itu saum Pak. Nanti kita bahas lebih jauh lah. Wasumtu Ramadan, dan aku melaksanakan saum di bulan Ramadan. Nah, ini tanpa terasa nih Pak, tidak nyampe sebulan lagi itu. Kita sekitar 26 hari lagi ya memasuki bulan Ramadan. Sekarang sudah ada di teras depan bulan Ramadan ini, di bulan Sa'ban ini. Dan aku senantiasa melaksanakan saum Ramadan. Wa ahlaltu, nah, dan aku menghalalkan al-halal, yang halal. Wa haramtu, dan aku mengharamkan al-haram, yang haram. Walam azid, nah, dan aku tidak menambah ala dzalika, atas hal itu, say'an, sedikit pun. Pertanyaannya nih Pak, inti pertanyaannya itu ini di ujung nih, adkhulul jannah, itu apakah dengan itu semua aku bisa masuk surga? Gitu. Qala, Rasul menjawab, na'am, iya, gitu. Ya, engkau akan masuk surga gitu, dengan menjalankan sholat 5 waktu, saum Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, sekalipun tanpa menambah dari apa yang engkau katakan itu. Nah ikhwanu fiddin arsadakumullah, tentu kan hadis ini perlu ada penjelasan lebih dalam, karena nanti kan bisa salah pemahaman. Kenapa bisa salah pemahaman? Kan di sini nggak disebutkan zakat gitu Pak ya, nggak disebutkan haji, kan? Nggak disebutkan yang lain-lain gitu kan. Yang secara letterlek disebutkan hanya sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan, yang lainnya tidak, kan gitu Pak. Di ikhwanu fiddin arsadakumullah, ini seorang sahabat ini yang namanya Nu'man bin Qawqal ini tentu termasuk sahabat-sahabat yang lain Pak. Beliau itu begitu besar ya perhatiannya akan kehidupan akhirat gitu. Akan kehidupan akhirat. Sampai-sampai ini kalau kita lihat
banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat itu yang ditujukan kepada Rasulullah, itu nanyanya itu selalu akhirat gitu Pak. Nanyanya selalu bagaimana cara untuk mendapatkan surga, bagaimana cara untuk terhindar dari api neraka. Bahkan ada orang sahabat tuh ya, seorang sahabat berjalan dari Mekah ke Madinah kalau nggak salah Pak, dalam arti mengendarai unta lah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Rasulullah sudah berada di Madinah Pak, hanya ingin menanyakan hukumnya menikahi seorang wanita yang satu susuan itu Pak. Kebetulan istrinya itu satu susuan dengan dia gitu. Dulunya itu satu susuan, bukan adik kakak, satu susuan aja gitu. Jadi istrinya pernah disusui oleh ibunya lah gitu. Nanya itu perjalanan itu dari kampung halamannya ke Madinah itu 600 km kan kurang lebih itu. Hanya untuk menanyakan bagaimana hukum menikahi istri seperti itu. Tanyakan tuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul menjawab, ceraikan katanya. Geus diceraikan, menang jawabannya itu balik deh Pak ke Mekah gitu. Hanya mendapatkan jawaban ceraikan gitu. Lapan lamun cek urang aduh capek-capeknya jauh-jauh gitu. Jawabannya dengan sautet ceraikan guys. Ieu mah atuh ke imah di blok naon gitu nya. Ngaji ka Muhajirin deket hararese gitu. Komo lamun kudu lempang 600 km berenya. Ini kan motivasi bagi kita Pak. Dulu sahabat itu antusias sekali untuk membenahi diri, membekali diri dengan ilmu agama agar bahagia di akhirat gitu, agar meraih surga itu. Nah jadi sahabat Nu'man ini nanya, ya Rasulullah nih, apakah cukup gitu ya untuk meraih surga itu? Satu, saya serius lah. Ini solai itu ini kan fi'il madi nih Pak. Fi'il madi itu sebuah kata kerja yang menunjukkan pasti. Artinya serius. Nu'man ini tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak akan pernah melalaikan sholat 5 waktu, akan selalu menjaga istiqomah, berjamaahnya, kehusuannya dan lain sebagainya, sholat 5 waktu. Wasumtu Ramadan, dan aku ini sama ini sumtu juga fi'il madi Pak. Soma plus an plus tu itu saya gitu Pak. Fi'il madi sama menunjukkan pasti ini serius. Dan aku pasti gitu, dengan maksimal tentunya saum Ramadan. Nah, dalam arti ini saumnya itu kan begini Pak. Kalau saum itu kan artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Makanya dalam hadis kan Nabi mengatakan asyamu junnatun. Saum itu perisai, Pak, perisai. Tameng perisai itu pelindung lah. Nah makanya kalau bicara saum itu tidak hanya cukup saum lahir, penting juga saum batin gitu Pak. Atau beginilah lebih sederhananya, kalau menahan hal-hal yang sifatnya lahir itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa membatalkan saum.
tapi menahan hal-hal yang buruk yang sifatnya batin itu menjaga hal-hal yang bisa menghanguskan pahala saum. Jadi ada yang bisa membatalkan saum, nah itu yang sifatnya lahiriah. Makan, minum, berhubungan sebadan dengan istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu membatalkan saum berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya fisik lahir. Tapi ada yang bisa menghanguskan pahala saum. Itu hal-hal yang sifatnya maknawi, batini. Ini banyak hadisnya nih. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Itu banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Puasanya hampa, hanya lapar dan dahaga saja. Puasanya tidak batal tapi pahalanya hangus. Kenapa? Karena hanya saum lahir saja, batinnya tidak saum. Makanya nih oleh para ulama itu sering dikatakan saum penting, saum pitu lobang. Pitu tenaon 7 naon pitu. Bahasa Jawa saum pitu lobang. Pitu teh 7. Ya, 7 lobang. Saum lobang mulut, Pak. Saum 2 lobang mata gitu kan. Saum 2 lobang telinga gitu. Saum kemaluan gitu. Saum hidung gitu. Itu karena ketika mata telinga tidak berpuasa itu pahala saum akan hangus itu. Nah makanya yang ditahan itu bukan hanya makan, minum dan hubungan badan, tetapi hal-hal yang bisa merusak bahkan menghanguskan pahala puasa itu perlu dijaga. Bahkan ada atau cukup banyaklah ulama yang mengatakan kalau hanya menahan makan, minum bersebadan itu saumnya orang awam katanya. Saum budak leutik cenah kita. Tapi perlu juga dinaikkan menjadi saumnya orang khawas itu. Orang yang berilmu dan paham dengan ilmunya. Jadi penting menahan hal-hal yang bisa merusak saum, karena saum itu artinya al-imsak, Pak, menahan, baik yang sifatnya lahir ataupun batin. Makanya ketika ada seorang laki-laki belum siap untuk menikah, Pak, untuk menikah nih, Rasul memerintahkan saum gitu. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaz gitu. Wahai para pemuda ya, termasuk para duda gitu. Kalau kalian itu sudah istitoah untuk menikah gitu. Kalau belum mampu, nah belum siap, saum kan gitu. Karena saum itu bisa mengendalikan syahwat. Saum bisa mengendalikan subhat. Saum bisa menundukkan pandangan, menjaga lisan, nah itu. Itu yang kedua tuh. Nah, kenapa kok zakat tidak disebutkan, haji tidak disebutkan gitu. Padahal itu kan rukun Islam. Para ulama memberikan penjelasan begini, satu. Bisa jadi bahwa perintah salat, perintah zakat dan perintah berhaji pada waktu itu belum turun.
belum turun. Kan Rasulullah itu menunaikan ibadah haji itu hampir di penghujung beliau berada di Madinah itu Pak. Karena di awal-awal kan tidak boleh ibadah haji, oleh orang-orang musyrik Mekah dihalangin gitu. Yang kedua, karena yang namanya zakat dan haji itu berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Maka di situ kewajibannya bersyarat, Pak. Kewajibannya bersyarat. Apa syaratnya? Kalau haji syaratnya itu istitoah gitu. Punya kemampuan. Nah, itu haji, Pak. Man istata'a ilaihi sabila, itu kan barang siapa yang mampu untuk berangkat ke sana. Ngan zaman kiwari sok dibalik. Cukup banyak orang yang mampu tidak bisa berangkat haji atau tidak mau berangkat haji. Tapi cukup banyak juga orang yang belum mampu berangkat haji. Sehingga yang mampu terhalangi itu. Kan ayeuna mah aya dana talang geuningnya. Dana talang ibadah haji. Jadi nganjuk heula gitu tah. Pinjem uang ke bank lalu berangkat haji ke tanah suci. Akhirnya orang-orang yang punya duit yang mampu terpending, Pak. Terpending gitu. Karena barangkali dia nabung gitu ya. Setelah terkumpul baru daftar. Kalau yang ini enggak nabung dulu, nginjem heula ka bank. Balikeun deui tah, simpen di ditu. Nah itu. Ini cukup alot nih, cukup panjang perdebatan para ulama bagaimana menunaikan ibadah haji dengan meminjam uang ke bank gitu. Itu perlu pembahasan lebih jauh lah, Pak. Yang jelas itu dampaknya, Pak, waiting list ibadah haji jadi panjang gitu, Pak. 20 tahun, 30 tahun gitu. Malah ayeuna mah lamun hayang ibadah haji teh begitu lahir nyieun akte daftarkeun ibadah haji gitu teh budak teh gitu tah. Ya barangkali aya strategi oge bagaimana supaya perbankan jalan, lalu duit tabungan haji bisa dikelola gitu. Aya dua keuntungan kan tah bagi mereka itu. Duit di bank diararinjem, geus diinjem setorkeun deui ka bank, digolangkeun deui kan gitu. Ya itu perlu ada pembenahan lah Pak ya. Jadi terkait dengan istitoah, Pak. Itu kalau haji. Kalau zakat itu kan ada kaitannya dengan nisab dan haul. Kan kalau orang belum nisab atau belum haul atau dua-duanya belum nisab dan belum haul, itu kan tidak ada kewajiban zakat. Nisab itu Pak, nisab itu batas minimal harta yang harus dizakati. Bukan batas maksimal, batas minimal. Orang sekarang panen nih, panen padi. Kalau belum mencapai batas minimal nisab, tidak ada kewajiban zakat, Pak. Bagaimana panenan ngan 3 kintal, tidak ada wajib zakat. Cuma dianjurkan sedekah kan begitu. Itu kalau dikaitkan dengan zakat pertanian kan. Itu nisab. Ada haul, haul itu batas minimal waktu. Jadi dalam zakat itu ada batas minimal waktu. Cuman tong bersiasat dengan Allah gitu. Kadang kan orang sering melakukan politisasi dengan Allah. Ada orang nih punya emas, katakanlah 100 gram. Itu sudah kena itu
kewajiban zakat. Cuman kan batas wajib mengeluarkan zakatnya 1 tahun itu Pak. Kalau sudah 1 tahun nih emas ini nih wajib dijakati. Ini sepintas saja Pak, perlu pembahasan yang mendalam sebetulnya. Wajib dijakati kalau sudah setahun atau kalau mencapai setahun umurnya. Supaya tong kena zakat waktu 11 bulan jual heula lah cenah kita. Emasna jual heula ge 11 bulan teh. Berarti kan leungit emasna tuh udah dijual Pak. Engke geus sebulan kemudian meuli deui cenah. Berarti kan anyar deui emasna tah, baru lagi. Jadi setiap sudah mau mencapai setahun dijual dulu biar tidak kena kewajiban zakat. Setelah itu dia beli lagi. Nah, itu namanya berpolitik dengan Allah itu. Jadi kalau udah syaratnya zakat itu tadi haul dan nisab, batas minimal waktunya sudah terpenuhi, batas minimal ukurannya, ukuran hartanya, banyak hartanya terpenuhi, baru wajib zakat. Nah, itu penafsiran yang kedua. Kenapa zakat dan haji tidak disebutkan di sini? Penafsiran yang ketiga, zakat dan haji tidak disebutkan karena ada kalimat berikutnya nih secara tersirat walaupun bukan tersurat. Apa? Wa ahlaltu al halal, dan aku pasti menghalalkan yang halal. Menghalalkan yang halal itu Pak, itu salah satu maknanya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan gitu. Di antaranya haji dan zakat yang tidak disebutkan di sini. Wa haramtu al haram, dan aku pasti mengharamkan yang haram. Ya, kalau dikaitkan dengan zakat dan haji, dan aku pasti tidak akan meninggalkan zakat dan tidak akan meninggalkan haji. Tentu kalau syaratnya terpenuhi, karena orang yang sudah mampu istitoah haram meninggalkan haji. Orang yang sudah memenuhi nisab dan haulnya haram meninggalkan zakat. Nah itu Pak, aku tidak akan meninggalkan aku tidak akan melakukan yang haram. Nah, dengan kalimat ini nih, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, itu di dalamnya itu mencakup zakat dan haji gitu. Itu penafsiran yang ketiga. Maka sekalipun kata zakat dan haji tidak disebutkan, dengan kalimat ini sudah tercakup, terpenuhi gitu. Walam, dan tidak azid, menambah, dan aku tidak akan menambah ala dzalika, atas hal itu sayan, sedikit pun. Artinya begini Pak nih, kan terkait dengan ibadah-ibadah itu Pak, terkait dengan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, itu kan ada ibadah sunnahnya Pak, ada ibadah sunnahnya. Contoh nih, salat wajib itu kan ada rawatib. Rawatib itu salat yang mengiringi, menyertai. Ada rawatib qobliyahnya, ada rawatib ba'diyahnya. Jadi di samping salat wajib ada salat sunat kan begitu. Di samping saum wajib di bulan Ramadan ada juga saum-saum sunnah yang menyertainya. Umpamanya di bulan Sa'ban, nah, Sa'ban itu sering disebut ini siam qobliyah, siam sebelum puasa wajib di bulan Ramadan. Nih kalau dibaca dalam hadis itu, Nabi itu paling banyak melaksanakan puasa itu di bulan Ramadan, di bulan Sa'ban. Nanti ada saum ba'diyah 6 hari setelah bulan Syawal itu. Tapi kendati pun demikian, Nabi melarang kalau yang tidak terbiasa jangan melaksanakan saum sehari atau 2 hari menjelang Ramadan.
Kalau yang tidak terbiasa, ya dilarang oleh Nabi nih Pak. Jadi bapak nggak biasa saum Senin Kemis, tara gitu Pak. Nggak terbiasa saum Daud, nggak terbiasa saum Ayyamul Bid, nggak punya hutang untuk dikodok dibayar, nggak punya nadar untuk dibayar. Lalu bapak itu puasa di akhir bulan Sa'ban, umpamanya 28, 29, itu nggak boleh itu. Boleh itu kalau yang sudah terbiasa Pak. Jadi umpamanya bapak terbiasa sih Senin Kemis, lalu Ramadan itu jatuhnya hari Jumat, nah Kemisnya boleh berpuasa itu Pak, karena sudah terbiasa itu Senin Kemis. Atau barangkali bapak saum Daud nih, saum Daud sehari puasa sehari tidak, Ramadan jatuhnya umpamanya hari Jumat, pas kebetulan Kemisnya itu bapak jadwal puasa Daud, silahkan itu. Tapi kalau ujug-ujug cara puasa ya Pak, cara puasa mengkodo bukan puasa tara sebelumnya itu. Ujug-ujug tanggal di akhir bulan Sa'ban, katakanlah 28 30 itu. Kalau 30 hari ya Sa'bannya, atau 28 28 tiba-tiba puasa di bulan Sa'ban. Nah, itu dilarang itu. Yang diulang seperti baliknya. Nu dilarang sok dilakukan, nu dianjurkan tara gitu. Makanya sok rame yang kita menjelang Ramadan itu parwasa Pak, di akhir Sa'ban itu, padahal sebelumnya tidak pernah puasa itu. Nah itu Nabi kan melarang gitu. Salah satu hikmahnya untuk membedakan mana puasa Ramadan dan mana bulan Sa'ban itu Pak, salah satunya itu Pak. Atau hikmah yang lainnya itu, kalau bagi yang tidak terbiasa berpuasa, biar nanti pas menghadapi Ramadan tidak terlalu capek gitu. Cuman kalau mau dianjurkan di bulan Sa'ban ini untuk memperbanyak puasa. Kalau mau gitu kan. Disunahkan itu rawatib qobliyah saum sebelum Ramadan. Itu sunnah, di antara sunnahnya Pak ya. Jadi saum itu punya saum sunnah, seperti soalnya sholat pun punya sholat sunnah. Sama haji pun kan begitu Pak. Ada sunnahnya apa? Umroh itu, umroh kan. Zakat pun ada yang sunnahnya, yang sering disebut sodakoh kan begitu. Nah sahabat Nu'man ini nanya ke Nabi atau bilang ke Nabi, saya selama hidup tidak akan melaksanakan yang sunnah-sunnah itu gitu. Saya tidak akan sholat sunnah, saya tidak akan puasa sunnah, saya tidak akan sodako, saya tidak akan umroh, pokoknya saya hanya akan melaksanakan yang wajib-wajib saja gitu, Pak. Titik gitu Pak. Saya hanya akan sholat wajib, tidak akan ditambah dengan yang sunnah. Saya hanya akan melaksanakan puasa Ramadan yang wajib, tidak akan ditambah puasa yang sunnah. Saya hanya akan zakat yang wajib saja, tidak akan sedekah yang sunnah. Saya hanya akan haji saja, kalau mampu tentunya, tidak akan umroh gitu. Apakah dengan itu semua saya masuk surga gitu? Kata Nabi, iya, kamu akan masuk surga. Ini kan simple Pak, ini simple ya. Jadi masuk surga itu cukup dengan bermodalkan atau mencukupi diri melaksanakan yang wajib saja, tanpa melaksanakan yang sunnah. Seriuslah melaksanakan yang wajib, sekalipun tanpa melakukan yang sunnah, insya Allah bisa masuk surga gitu. Cuman begini Pak nih, begini yang harus menjadi pertimbangan begini. Salah satu hikmah atau tujuan dianjurkan melaksanakan yang sunnah itu kan satu, untuk menyempurnakan kekurangan yang wajib. Barangkali sholat wajibnya kurang bagus, perlu disempurnakan, ditambal dengan yang sunnah gitu Pak. Barangkali saum Ramadannya kurang bagus,
perlu disempurnakan, sempurnakan dengan yang sunnah. Barangkali zakat wajibnya belum bagus, sempurnakan dengan sedekah, kan gitu. Nah, kita kan tidak tahu nih salat wajib kita sudah sempurna apa belum gitu ta. Puasa Ramadan kita sudah sempurna apa belum kan tidak tahu. Kecuali kalau kita betul-betul gitu, serius gitu ta. Makanya tadi saya katakan fi'il madi itu menunjukkan keseriusan. Yang kedua, hikmah daripada hal-hal yang hukumnya sunnah di samping menyempurnakan itu kan dalam rangka mencari bonus, Pak, menambah pahala. Jadi kalau sholat wajibnya sudah sempurna nih, sempurna Pak, maka sholat sunnah itu menjadi tambahan pahala. Saum Ramadannya sudah sempurna, maka saum sunnahnya itu menjadi tabungan pahala gitu. Cadangan lah Pak, cadangan bonus itu. Yang ketiga kan yang namanya amalan sunnah itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meninggikan derajat kita. Meninggikan derajat kita. Ini kalau dikaitkan nanti oleh Bapak dibahas tuh, dikaitkan dengan surat apa tuh? Surat Fatir, Pak. Surat Fatir ayat 35 itu. Itu kan Allah membagi manusia, membagi orang muslim kepada 3 kelompok itu, Pak. Di surat Fatir ayat 35 itu. Pertama ada orang muslim yang dolumun li nafsi. Orang muslim yang sering mendolimi dirinya sendiri. Orang muslim yang lalai melakukan ketaatan. Orang muslim yang sering berbuat maksiat. Ini tipe yang pertama nih. Dia muslim tapi sering berbuat maksiat itu. Yang kedua nih, ada orang muslim itu muktasid, pertengahan. Nah, salah satu penafsiran muktasid itu, Pak, ada yang menafsirkan muktasid itu antara pahalanya dengan dosanya seimbang. Pahalanya 50, dosanya 50, itu muktasid. Ada juga yang menafsirkan muktasid itu dia hanya melakukan yang wajib, tidak melakukan yang sunnah, itu muktasid. Jadi ngan saukur naonnya mun wajib unggul teh. Pokoknya ngan saukur modal dasar lah gitu. Tidak punya modal tambahan. Itu muktasid. Ada juga yang ketiga nih, yang ideal itu adalah sabiqun bil khairat itu. Orang yang berlomba bersegera dalam kebaikan. Artinya bahwa dia di samping menunaikan yang wajib, dia pun tunaikan yang sunnah gitu, Pak. Untuk yang ketiga nih, kelompok yang untuk kelompok yang pertama, seorang muslim yang dolumun li nafsi, ulama mengatakan dakhalal jannah ba'da ahlin nar itu, Pak. Dia akan masuk surga, nantinya di ujungnya akan masuk surga, tapi setelah dia masuk neraka itu. Kenapa dia masuk surga? Karena dia muslim. Kenapa masuk neraka dulu? Karena dia banyak berbuat maksiat di dunianya. Masuk neraka dulu tapi ujungnya surga itu. Kalau yang muktasid itu tertunda itu, Pak, tertunda. Artinya dia masuk surga tapi kloter terakhir. Itu yang disebut dengan ashabul a'raf diantaranya, Pak. Jadi antara surga dan neraka itu ada tempat namanya al-a'raf, tempat yang sangat tinggi. Nah, ini salah satu penghuninya itu adalah golongan muktasid. Golongan yang antara kebaikan dan keburukannya seimbang, dosa maksiatnya seimbang. Atau golongan yang hanya mencukupkan diri dengan yang wajib tanpa ditambah dengan yang sunnah, itu muktasid. Atau yang menempati ashabul a'raf itu orang gila itu, Pak. Orang yang gila sejak lahir itu. Matak mending pilih, mending gelo ke di dunia atau mending cager gitu.
Orang yang gila sejak lahir itu geus punya tiket masuk surga itu, Pak. Sok sanajan ayeuna ku urang sering disengseureikeun gitu ya di dunia. Atau orang yang difabel. Orang yang difabel itu. Atau yang inilah orang yang punya kelebihan. Itu nanti masuk kelompok Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu mereka ujungnya akan masuk surga, tapi terakhir setelah penghuni neraka masuk neraka, penduduk surga masuk surga, semuanya tinggal Ashabul A'raf. Nah, mereka masuk surga. Tapi lumayan, Pak. Sok sanajan terakhir tetap masuk surga, kan lumayan kene kan gitu. Walaupun terakhir. Nah, ini pun sama nih, ulama banyak yang menafsirkan bahwa orang yang hanya menunaikan yang wajib tanpa disempurnakan dengan yang sunnah itu masuk kelompoknya itu muqtasid. Mereka masuk surga tapi kloternya terakhir gitu. Nah itu, Pak. Jadi tadi Nu'man bin Qawqal itu tidak mau menambahkan dengan amalan yang sunnah, tapi hanya akan mencukupi diri dengan yang wajib-wajib saja. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau dengan itu saya masuk surga moal gitu. Qala na'am, ya, kamu akan masuk surga kalaupun hanya mencukupkan diri dengan yang wajib. Ini kan kabar gembira ini, Pak nih, kabar gembira. Jadi barangkali kita hanya akan mencukupkan diri dengan wajib-wajib saja. Puasa wajib, kemudian sholat wajib, zakat wajib, ibadah haji wajib. Mencukupkan diri yang wajib-wajib saja itu surga sudah di tangan itu, Pak. Walaupun tadi menurut ulama itu surganya kloter terakhir. Sedikit lagi nih, wa makna haramtul haram. Nah, dan yang dimaksud dengan mengharamkan yang haram ijtanabtuhu, yaitu menjauhinya. Menjauhi yang haram itu maksudnya mengharamkan yang haram. Wa makna ahlaltul halal. Nah, dan makna maksud dari menghalalkan yang halal itu fa'altuhu mu'taqidun hillahu, itu melaksanakannya dan meyakini akan kehalalannya. Itu yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.